Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan gambit menteri yang ditolak dan dimenangkan oleh hitam. Dari beberapa varian ini teman-teman, cukup agresif bagi hitam dan partai ini dimainkan oleh Ivan Sefarinov melawan John Chiao di Lindores Abbey Tal Memorian 2021 teman-teman. Dimulai dari D4, kuda F6, C4 dan E6, kuda F3, D5 langsung, kuda C3, A6, C5. Setelah C5 nih teman-teman, di sini dijawab dengan B6, C kali B6, C kali B6, gajah F4 dan gajah ke D6. Mengajak pertukaran di sini dijawab E3, gajah kali gajah, pion kali gajah, kuda C6. Gajah ke D3, langsung rokade dari hitam, putih juga rokade, dan gajah ke D7 teman-teman. Benteng ke C1, menteri ke B8 dilanjutkan dengan kuda ke E5. Mengajak pertukaran di sini dan dijawab dengan benteng ke C8 teman-teman. Artinya di sini sebenarnya hanya mengalihkan dari putih, yang pada akhirnya ketika tidak dijaga, kuda yang di C6 ini akan rugi 1 nantinya. Menteri ke D2, G6 dibalas dengan gajah ke B1, gajah ke E8, benteng F ke 1, B5 langsung, F5, dan di sini dipukul oleh pion yang di E teman-teman. Langsung datang gajah memukul pion. Perhatikan langkah jebakan ini teman-teman terbaca oleh hitam, karena jika hitam memukul gajah tersebut maka menjadi petaka. Walaupun sekilas untung perwira, maka segera perwira itu akan kembali dengan dicek oleh menteri nanti sama putih. F8 terbaik hilang juga, berikut dengan ancaman serangan yang sangat tajam nantinya untuk buah putih teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah memukul pion, langkah partai benteng bergeser ke D8, gajah ke D3, menteri B6 dan menteri F4, kuda ke H5, menteri ke E3, dan di sini diajak pertukaran dengan menteri memukul pion D4. Ternyata di sini tidak dipukul menteri, tapi dengan kuda dipukul yang di C6, karena kuda itu yang melindungi menteri teman-teman. Menteri kali menteri dan benteng kali menteri, dan sekarang baru gajah memukul kuda. Terjadi pertukaran di sini teman-teman, tapi hitam menyisakan pion gantung yang di D5, kuda ke E2, gajah D7 dibalas dengan G3, benteng A ke C8. Di sini teman-teman, jika putih menerima tawaran itu, akan dipukul oleh benteng juga. Benteng E7 misalnya mengancam F6, dan di sini misalnya dia G4 untuk mengancam kuda agar bisa bergeser dari posisinya untuk tidak melindungi gajah, cukup F8. Artinya benteng dipaksa untuk mundur kembali teman-teman. Kembali ke posisi di saat benteng A ke C8, langkah partai benteng ke E1, benteng ke E8 dan kuda ke D4. Di sini teman-teman, dari Ivan Separinov sepertinya dengan percaya tinggi akan memenangkan atau menutup pertandingan dengan kemenangan teman-teman. Tapi di sini dimulainya hancurnya dari putih dengan dipukul benteng oleh benteng. Benteng kali benteng, F8 raja dan F3, kuda ke G7, B4, dan di sini kuda ke 6. Lihat manuver langkah daripada hitam ini teman-teman. Jika kuda kali kuda, maka menjadi kokoh posisi dari gajah dan pion ini teman-teman. Walaupun F2, datang C3 untuk memblok. Kembali ke posisi di saat kuda E6, langkah partai kuda ke B3 teman-teman. Benteng langsung C3, dan di sini F4. Dan dibalas dengan D4. Perhatikan, tentu di sini langkah memaksa untuk benteng bergeser karena diancam oleh pion. Dan masalahnya
hanya ke F3 teman-teman. Setelah dia ke F3 satu langkah langsung menyerah karena hitam mengancam dengan gajah C6. Perhatikan, di posisi ini dari putih menyerah karena perwiranya terjebak teman-teman. Kalaupun mau dipaksakan dengan raja F2, maka di sini tetap akan dipukul benteng. Raja kali gajah, satu perwira ketinggalan dari putih. Kemungkinan yang kedua, bagaimana kalau langsung F2 meninggalkan gajah? Maka secara otomatis mutlak menang untuk hitam. Makanya di posisi dari gajah C6 langsung menyerah dari putih. Kita lanjut ke varian berikutnya teman-teman. Dan partai ini dimainkan oleh Igor Jani melawan Teuvo Konanen di Europe Rapid 2021 teman-teman. Dimulai dari D4 oleh putih D5, C4, E6 dan kuda F3. Kuda ke F6 langsung. Kuda C3 di sini, gajah E7, G3 langsung rokade dari hitam. Gajah G2, pion kali pion, dan di sini kuda G5, kuda C6 dan gajah kali C6. Setelah dipukul, tentu di sini akan rugi satu pion dari hitam teman-teman. Pion memukul gajah dan langsung datang kuda memukul pion. Menteri C8 di sini dipukul cek oleh putih. Mau tidak mau harus dipukul teman-teman. Menteri A4 di sini dan C5. Setelah mencoba menghilangkan tekanan dari sayap menteri ini teman-teman, akhirnya diterima oleh putih dan menteri memukul pion. Gajah E3 dibalas dengan C7, langsung rokade. Dan masalahnya teman-teman, dari putih betul-betul menantang risiko dengan rokade ke sayap menteri teman-teman, atau rokade panjang. E5 langsung dibalas. Untuk pengembangan gajah terang dari hitam ini teman-teman, F3, gajah ke-6 dan benteng ke D2. Persiapan untuk ditumpuk dari benteng ini dibalas dengan benteng F ke B8, benteng H ke D1 dan A5. Menteri ke-3 langsung benteng ke B4 menutup langkah kemungkinan menteri untuk diadu teman-teman. Gajah C5 dan terpaksa dia lari ke B7 lagi. Gajah ke D6 dengan mengancam menteri ini teman-teman. B6 menteri dan datang gajah memukul pion. Kuda D7, gajah D4. Menteri C6, perhatikan langkah siksak daripada menteri ini teman-teman, membuat akhirnya dari putih terkecoh. Selalu mengancam, sekilas ada keuntungan satu pion begitu, tapi setelah diputar-putar terus oleh hitam, di sini dijawab dengan kuda E4 teman-teman. H6 tidak diberikan ruang untuk masuk, dan di sini menteri ke D6. Lagi-lagi mengajak bertukaran. Datang menteri ke-4. Kuda C3 mengancam lagi teman-teman, dan di sini B4, menteri C6, benteng A ke B8. A3. Lagi-lagi menteri ini betul-betul kesulitan daripada hitam teman-teman. Tapi dengan langkah tangkasnya, dia masih lari ke B3. Menteri ke-4. Sekarang pilihannya sangat sulit teman-teman. Tapi ternyata dari hitam, langkah yang sangat menjenuhkan dari peraduan putih, akhirnya dia punya ide yang sangat brilian di langkah ini. Perhatikan, langkah ini betul-betul dipikir sekian oleh hitam dan menghasilkan ide yang sangat brilian. Langkah hitam yang brilian itu adalah kuda ke C5. Perhatikan teman-teman, jika di posisi ini menteri kali menteri, akan datang kuda memukul sekaligus cek, dan setelah B1, D8 dan E3. Gajah F5, E4 misalnya, maka di sini dipukul terlebih dahulu. Dipukul oleh benteng D7. Pion memukul gajah akan datang. Benteng memukul gajah. Kalaupun di sini terjadi pertukaran, maka di sini hitam menang kualitas teman-teman.
Kembali ke posisi di saat kuda C5, langkah partai teman-teman dimainkan oleh putih memukul kuda dengan gajah. Dan di sini langsung menteri memukul kuda. Jika di sini dipukul, tentu adalah checkmate tawarannya, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri memukul kuda karena tidak ada penjagaan dari gajah, benteng C2 balik mengancam dia, teman-teman. Dan menteri ke E5. D4 lagi-lagi mengancam, dicek ke G5. Di sini dijawab F4. Menteri F5 dan di sini gajah ke E7. Gajah ke E5, teman-teman. Benteng ke C8. Perhatikan detik-detik langkah brilian ini dari hitam, teman-teman. Dengan dijawab benteng C ke D2, langsung C3, teman-teman. Ancaman langkah paksa ini membuat dia harus bergeser atau memukul. Kalau dipukul pion ini dengan pion tentu checkmate, tapi kalau dengan gajah maka akan dipukul cek gajah tersebut. Di sini langkah pelik tapi dijawab dengan sederhana oleh hitam. Langkah mendorong pion dilayani dengan cek ke D8 oleh putih. H7. Di sini gajah memukul pion, teman-teman. Langsung di sini gajah ke B3, langkah yang di luar nalar daripada hitam, membuat menteri ini terjebak. Dan di posisi ini, teman-teman, dari putih krisis waktu. Akhirnya dia buru-buru dengan mencoba ancaman checkmate. Jika di sini dipukul gajah, maka tentu secara otomatis mutlak. Kalaupun di sini benteng dipukul, maka di sini kembali lagi, artinya sama-sama dua perwira, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ini terancam. Langkah partai dimainkan oleh putih, dia lari ke D4 karena waktunya kritis di catur rapid ini, teman-teman. Langsung di close checkmate oleh hitam. Luar biasa. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih, teman-teman, dimainkan oleh Lopusewicz melawan Batlowi di World Rapid 2021, teman-teman. Yang mana kedua pemain ini dengan elo rating 2640, teman-teman. Dimulai dari D4, D5, C4 dan E6, kuda F3, kuda F6 dan kuda C3. Dengan varian 3 kuda nih, teman-teman, dijawab dengan kuda B ke D7 oleh hitam. Pion kali pion dan pion kali pion. Gajah G5, C6 dan E3. Gajah ke E7. Gajah D3 di sini langsung rokade dari hitam. H3, kuda E4. Di posisi kuda E4 ini, jika gajah memukul, maka akan datang gajah kali gajah. Kuda kali gajah, menteri kali kuda di sini, gajah F3. Di sini sayap raja sudah tidak aman ketika posisi langkah yang dipilih oleh putih tadi seperti itu, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda ke E4, langkah partai gajah ke F4 dan kuda D ke F6. Tentu menguatkan kuda yang di E4 tujuannya. Menteri C2, benteng E8 dan langsung rokade dari putih, teman-teman. Gajah F5 di sini. Benteng F ke E1 dan dibalas gajah G6. Kuda E5, gajah D6 langsung dipukul oleh kuda, teman-teman. Pion H memukul kuda dan di sini gajah langsung mengambil pertukaran. Ternyata di sini, teman-teman, tidak dipukul dengan menteri melainkan dengan kuda. Kuda keempat dan G5. F3 di sini dibalas benteng C8, menteri F2 dan G6. Kuda C3 kembali, kuda K5 untuk persiapan masuk nantinya, teman-teman. G4. Kembali lagi ke G7 karena diusir oleh putih. Benteng A ke D1, kuda G6 dan benteng F1. Disinilah rencana peraduan itu mau dimulai, teman-teman. Tapi
belum dimulai, ternyata sudah ada langkah yang memang menghentikan dari rencana putih. Hitam langsung menaikkan menteri F6. Gajah ke B1, malah dia menarik mundur kembali dan benteng ke C7 teman-teman. Persiapan untuk disusun dengan mengancam pion lemah yang di E3. F4. Pion kali pion di sini dan pion kali pion. Benteng C ke E7 untuk persiapan pertukaran itu teman-teman. Dan di sini F5 dijawab oleh putih. Kuda G5 mengabaikan pertukaran itu dan dijawab dengan menteri G2. Karena tahu bahwa ketika terjadi pertukaran akan hilang menteri dari putih. Kalau misalnya di posisi tadi ini teman-teman, dari putih memilih untuk memukul pion, maka secara otomatis dia harus kehilangan menteri teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda G5, langkah partai menteri ke G2 teman-teman. H8 dan dibalas dengan benteng ke D3. Benteng ke E3. Jika di sini teman-teman dipukul oleh benteng, akan terjadi langkah seperti ini kejadiannya. Menteri H2 akan dipukul oleh benteng. Ke D6 memukul kuda di sini, cek H1. F2 H4. E2 menteri kali G4. E1 dan F3. Benteng tidak bisa mukul karena terpin oleh benteng. F2 di sini D4. Dan ketika dipukul kuda F1. Dilanjutkan dengan G3, menteri cek lagi ke E3, tidak bisa ditutup lagi-lagi. Pilihannya hanya ke H4. Datang langsung checkmate teman-teman. Masih bisa hidup, tapi tinggal didekati oleh menteri teman-teman. Langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng ini diadu oleh hitam. Langkah partai di sini pion kali pion. Artinya mengabaikan peraduan tersebut teman-teman. Disinilah fatalnya yang membuat dari putih itu menyerah. Satu langkah dari ini teman-teman, dari putih langsung menyerah. Kemana langkah yang membuat putih menyerah adalah kuda cek di H3 teman-teman. Di sini ternyata putih langsung menyerah. Ada di sini dua kemungkinan langkah terbaik. Bagaimana kalau di sini raja ke H1? Karena kalau dipukul dengan menteri tentu gratis daripada menteri tersebut teman-teman. Kalau kuda dipukul oleh menteri. Bagaimana kalau lari ke H1 raja? Akan datang F4 dengan ancaman menteri teman-teman. Dan di sini masih boleh ditutup dengan H2. Maka di sini langsung dipukul saja oleh hitam. Dan setelah raja memukul, maka di sini dipukul benteng, datang gajah, dipukul lagi oleh benteng. Perhatikan, unggul satu perwira teman-teman. Kalaupun di sini cek, masih ada kuda. Baik, kemungkinan yang kedua teman-teman. Bagaimana kalau raja ke H2? Kalau raja ke H2, maka ini lebih parah karena datang kuda ke F4 cek. Masalahnya sekarang, apakah raja bergeser atau ditutup? Itu juga mustahil. Ke G1 langkah terbaik, dipukul menterinya. Walaupun dipukul oleh raja, mutlak kemenangan ini untuk hitam teman-teman. Hanya bisa ke G1 kembali, karena kalau dia lari ke F2 tentu langsung mati. Ketika G1, G3 dan H1, G7 untuk persiapan checkmate yang tidak bisa dibendung. Kalaupun di sini dipaksa dipukul, masih ada kuda teman-teman. Setelah dipukul, maka di sini checkmate. Itulah alasannya kenapa menyerah di posisi kuda cek memukul pion H3. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan partai yang terakhir ini teman-teman, datangnya dari GM wanita. Adalah Ekaterina Smirnova yang memegang buah putih dan Olga Gria yang memegang buah hitam. Di World Bleed and Rapid Women 2021 teman-teman. Dimulai dari D4 dan kuda F6, C4, E6 dan kuda F3, D5, kuda C3 dan gajah E7. Gajah ke F4, D kali C4, E3, langsung A6,
untuk menghalangi manuver kuda ke B5, 4 C5. Gajah langsung memukul C4 teman-teman. Pion C kali D dan E kali D. Kuda C6. Di sini dijawab dengan rokade oleh putih. Rokade juga hitam. Benteng G1. Kuda ke B4. Kuda ke E5 dibalas dengan kuda B ke D5 teman-teman. Artinya manuvernya langkah kuda ini teman-teman untuk memperkokoh kemungkinan pion gantung yang di D4 ini didorong teman-teman. Gajah G3, gajah ke D7. Menteri B3 dan gajah C6. Kuda kali gajah, pion kali kuda di sini. A5. Dibelas kuda ke H5. Gajah ke E5 dan F6. Ke G3 lagi. Di sini langsung dipukul oleh kuda. Pion kali kuda, benteng ke B8. Menteri C2. Dibalas dengan menteri ke D6. Dan di sini teman-teman, jika kuda kali kuda akan datang pion yang di C memukul sekaligus mengancam. Setelah ke D3 di sini cukup F5. Tentu posisi ini sangat sulit, dengan susah ditembus dan persiapan untuk benteng F6 akan menyerang ke sayap raja nantinya. Kembali ke posisi di saat menteri D6, langkah partai kuda ke-4. Mencoba manuver langkah di sini, bergeser ke halapan raja. Menteri E4, kuda C7 dan gajah ke D3, F5 langsung. Di sini tidak ada celah untuk masuk menteri teman-teman, kecuali mengadu di E5. Di sini ternyata dari putih menarik ke E3 menterinya. Gajah F6 dibalas dengan G4. Tetap ingin memaksa membuka lajur ini teman-teman. Kalau tidak, gajah daripada hitam akan diancam. Di sini langsung dipukul pion yang di D4. Sekaligus mengancam menteri. H3 menteri persiapan untuk mengintip atau melirik pion H7 di sini. Menteri ke F4. Dan benteng ke-2 teman-teman. Benteng F6 dan di sini dipukul pion di F5. Saat dipukul teman-teman, disinilah langkah pelik yang dimainkan oleh hitam. Padahal putih di sini berharap akan hitam memukul pion tersebut. Ternyata langkahnya adalah benteng ke-6 langsung mengancam menteri di sini. Di sini jika menteri diadu ke F3 teman-teman, maka secara otomatis checkmate karena pilihannya F1 dan checkmate. Kembali ke posisi, kalau ke G3 itu akan sia-sia teman-teman. Dipukul gratis oleh menteri. Kembali ke posisi, di saat diancam, langkah partai dimainkan oleh putih teman-teman. Balik mengancam dengan pion G3. Dan di sini diterima oleh hitam dengan memukul menteri. Akhirnya dipukul juga menteri, tapi hitam sekarang unggul 1 gajah teman-teman. Pion kali pion dan di sini benteng G8 untuk menahan laju kemungkinan promosi. F5 dan G6. Setelah dipaksa di sini pertukaran, karena kalau didorong tentu akan dipukul oleh gajah. Akhirnya diterima pertukaran itu, pion kali pion dan benteng AG1 untuk mendukung pion promosinya di E6. Benteng G7, raja G2 dan G7 raja, kuda B6, gajah kali B6 di sini, dan pion kali gajah, kuda B5 untuk melirik pion tersebut. Dan ternyata di sini teman-teman B7. Jika di sini benteng C2, maka akan datang F4. Kemanapun dia, G1 terbaik, akan datang B3. Setelah dipukul pion ini teman-teman, maka di sini akan datang benteng mukul pion. Dan setelah C7, F6. Benteng E4. Di sini akan datang pemaksaan untuk peraduan. Ketika di sini masih menolak dengan C6 mengepin malah, tentu F5.
E3, dan di sini kuda D4. C5 cek, F6. Artinya kuda ini tidak mungkin didapat juga teman-teman ketika pilihan angka itu dimainkan. Tetap selisih 1 perwira. Kembali ke posisi di saat kuda D5 ini. Langkah partai B7 dijawab oleh putih. Dan benteng ke B3. Benteng ke C1 dijawab oleh putih. Satu langkah dari ini langsung menyerah. Dia lupa teman-teman. Dia hanya konsen karena waktunya kritis di catur rapid ini, bagaimana mempromosikan sekaligus menjaga pionnya. Padahal ada cek kuda F4 yang mana harus kehilangan kualitas, menjadi satu benteng penuh akhirnya nanti kalah. Dan di posisi ini teman-teman, dari Ekaterina Smirnova langsung menyerah atas langkah Olga Gria kuda ke F4. Tidak perlu dianalisa karena mutlak ini kemenangan untuk hitam teman-teman. Semoga bermanfaat. Pembukaan gambit menteri yang ditolak dan dimenangkan oleh hitam, kalau kemarin dimenangkan oleh putih. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.